selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan mata kuliah metodologi penelitian. Baik, perkenalkan, nama saya Dionysius Jebar. Nama saya Cornelia Riani. Saya Skolastika Cantika Irena. Saya Fitri Agustina. Saya Petronella Sisi. Saya Skolastika. Baik, di sini kami akan membahas dengan tema pembinaan iman orang muda Katolik melalui kegiatan rekoleksi di Stasi Santo Paulus Nesingga Tembok Keladan, Paroki Santo Yohanes Pemandi Pahuman. Baik, untuk materi selanjutnya. Baik, yang pertama ada pendahuluan, yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk pembinaan iman orang muda Katolik melalui kegiatan rekoleksi di Stasi Santo Paulus Nesingga Tembok Kaladan, Paroki Santo Yohanes Pemandi Pahuman. Yang kedua, apa bentuk pendekatan yang digunakan dalam pembinaan iman orang muda Katolik melalui kegiatan rekoleksi di Stasi Santo Paulus Nesingga Tembok Kaladan, Paroki Santo Yohanes Pemandi Pahuman. Nah, baik, untuk tujuan penelitian, untuk mengetahui bentuk pembinaan iman orang muda Katolik di Stasi Santo Paulus Nesingga Tembok Keladan, Paroki Santo Yohanes Pemandi Pahuman mengenai tentang rekoleksi. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu teknik observasi, melakukan pengamatan dengan mengetahui gambaran dan masalah orang muda Katolik melalui kegiatan rekoleksi dan kehidupan menggereja secara langsung. Yang kedua ada teknik wawancara. Adapun jenis wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan pedoman wawancara. Baik, alat pengumpulan data yang digunakan oleh sang peneliti yaitu yang pertama paduan observasi. Melakukan observasi penelitian, menyiapkan lembar observasi untuk melakukan pengamatan mengenai pembinaan iman orang muda Katolik melalui kegiatan rekoleksi. Yang kedua yaitu paduan wawancara. Menggunakan panduan wawancara yang berisi draft, pernyataan yang dijadikan acuan dalam mengadakan wawancara dengan sumber data yang dilakukan secara lisan, bertatap muka dengan pembinaan OMK dan orang muda Katolik. Nah, di sini ada teknik keabsahan data. Yang pertama itu triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. A. Triangulasi sumber. Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang telah dianalisis oleh peneliti menghasilkan suatu kesimpulan. Triangulasi teknik dalam penelitian ini, kredibilitas untuk mendapatkan sumber yang akurat. Adapun teknik yang dilakukan peneliti adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Nah, baik, selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian menggunakan metode kualitatif karena melihat kenyataan yang benar-benar terjadi di lapangan. Peneliti menggunakan hasil observasi dan wawancara untuk mendapatkan data-data yang dikumpulkan. Teknik analisis data. Peneliti setelah mendapatkan data yang diperoleh, menganalisis kembali hasil telaah dan wawancara yang terkait masalah penelitian sehingga kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dengan tujuan yang akan dicapai. Nah, baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Nah, untuk selanjutnya adalah sesi diskusi. Baik, di sini kami akan mempersilahkan kepada teman-teman untuk mempertanyakan hasil presentasi dari kelompok kami. Baik, di sini terima kasih kepada moderator dan anggota. Di sini saya akan bertanya mengenai jelaskan bagaimana penelitian dilakukan di lapangan. Nah, baik, terima kasih kepada Saudari Depi. Baik, di sini kami akan diskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Depi. Cek dulu deh. Nah, dengan hasil diskusi kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Depi. Pada Saudari Nela dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, pada Saudari Devi saya akan menjawab pertanyaannya, di mana dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara. Nah, di mana observasi itu
dia datang langsung ke lapangan dan wawancara dengan ketua OMK dan OMK-nya untuk mendapatkan data-data yang dikumpulkan. Seperti itu. Baik, demikian jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah jelas, Saudari Devi? Ya, sudah jelas. Baik, terima kasih. Oke, cek deh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya, apa yang melandasi penelitian ini? Masalahnya, kurang pembinaan dalam komunitas OMK terhadap komunitas orang muda Katolik atau OMK di stasi tersebut. Dan untuk mengatasi permasalahannya, perlu dibutuhkan kegiatan seperti rekoleksi maupun pembinaan iman lainnya seperti retret dan EKM atau Ekaristi Kaum Muda. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan pada nomor 2, di mana jelaskan cara menjawab rumusan masalah. Nah, teman-teman perlu kita ketahui masalah yang ada pada penelitian ini ialah tentang iman orang muda Katolik di stasi Santo Paulus Nesinga. Nah, perlu adanya pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yang pertama pembinaan iman orang muda Katolik melalui kegiatan rekoleksi di stasi Santo Paulus Nesinga Tembok Keladan Paroki Santo Yohanes Pemandi Pahuman. Nah, itu aja. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya, jelaskan teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian, teknik yang digunakan adalah teknik observasi, di mana peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan. Yang kedua, teknik wawancara. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada pihak yang terkait, terutama kepada ketua OMK dan kepada orang muda Katolik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fitria. Baik, di sini alat pengumpulan data yang sang peneliti lakukan dengan panduan observasi. Melakukan observasi penelitian, menyiapkan lembaran observasi dan berbentuk pengamatan pembinaan iman orang muda Katolik. Yang kedua itu panduan wawancara berupa pertanyaan atau draft pertanyaan yang dijadikan acuan dalam sumber data yang dilakukan secara lisan dan bertatapan muka langsung dengan OMK di stasi tersebut. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Pertanyaannya, bagaimana mengolah data hasil penelitian? Peneliti setelah mendapat data yang diperlukan, menganalisis kembali hasil telaah dan wawancara yang terkait masalah penelitian, sehingga kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dengan tujuan yang akan dicapai.